Ketemu lagi dengan Andi Putrajana. Sekarang kita akan membahas mobil Mazda 8 dengan kasus mobil panas secara tiba-tiba. Sebelum kita membahas mobil Mazda 8 ini, jangan lupa di subscribe ya, serta di like video di Andi Putrajana. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan bahas mobil Mazda 8 ini dengan kasus panas secara tiba-tiba. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata radiatornya mengalami kebocoran. Nah, langkah awal kita harus terlebih dahulu membuang air radiator yang ada pada mobil Mazda 8 ini. Setelah itu kita harus melepas selang bagian atas dan selang bypassnya, serta kita melepas kipas atau blower yang ada pada mobil Mazda 8 ini yang menempel pada radiatornya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membongkar radiator pada mobil Mazda 8 ini. Nah, teman-teman bisa lihat apa yang kita gunakan untuk membongkar radiator pada mobil Mazda 8 ini. Kita menggunakan tang burung serta kunci sok 10 serta recek kecil untuk membuka baut-baut yang ada pada blower atau kipas mobil Mazda 8 ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat baut-bautnya sudah kita lepas. Kita angkat kipas radiatornya atau kipas blowernya ini. Jadi untuk melepas kita harus berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada engine Mazda 8 ini. Nah, kita akan bahas tentang mobil Mazda 8 panas secara tiba-tiba. Nah, blowernya sudah lepas. Nah, ini teman-teman bisa lihat radiatornya. Sekarang kita lepas selang bagian bawah. Nah, ini teman-teman radiatornya kelihatan. Nah, ini untuk radiator bagian atas yang mengalami kerusakan itu. Ini radiatornya yang sudah kita perbaiki, karena pada bagian kepala atas inilah yang mengalami kebocoran. Ini teman-teman di selang bypassnya mengalami kebocoran, maka terjadi overheat atau panas mobil secara tiba-tiba. Nah, karena radiatornya sudah kita lakukan perbaikan, sudah kita lakukan pemeriksaan, tidak ada lagi kebocoran pada sistem radiator mobil Mazda 8 ini. Sekarang kita lakukan pemasangan kembali, karena radiatornya sudah kita lakukan servis serta kita lakukan perbaikan pada kepala radiatornya yang mengalami kebocoran tadi. Nah, apabila teman-teman mengalami ini pada sistem radiator, teman-teman bisa lakukan perbaikan atau servis pada sistem radiatornya. Nah, itu kita lakukan pemasangan selang bagian bawah serta pada selang pendingin bagian bawah, teman-teman. Itu ada spinya, jangan kelupaan. Nah, itu kita lakukan pemasangan selang radiator bagian bawahnya. Nah, juga jangan kelupaan memasang spinya, nanti mengalami kebocoran juga apabila tidak terpasang spinya. Nah, ini teman-teman radiatornya sudah terpasang. Sekarang kita pasang kembali kipas blower atau kipas AC pada radiatornya kembali.
teman-teman bisa lihat blowernya sudah terpasang ke radiator. Nah, jangan lupa ini bautnya teman-teman, baut 10 kita kencangkan kembali agar tidak goyang atau agar tidak mengalami bunyi-bunyi nanti. Nah, ini soket blowernya teman-teman, jangan sampai kelupaan juga. Itu soket yang ada pada sistem blower kiri dan kanan. Nah, ini teman-teman kabel-kabelnya jangan ada yang kelupaan, dan ini tabung radiatornya juga kita pasang kembali, jangan ada yang kelupaan bagian bawah atau selangnya. Ini selang pepas, selang balik. Nah, ini kabel-kabel kita pasang kembali semua, soket-soketnya kita pasang kembali semua. Nah, selang bypassnya juga kita lakukan pemasangan. Yang mengalami kerusakan tadi, yang mengalami kebocoran pada selang bypassnya, yang bisa mengakibatkan mesin panas secara tiba-tiba. Nah, ini kita lakukan pemasangan selang bagian atas, kita lumasi dengan lem ribbon. Nah, teman-teman bisa lihat kita pasang kembali selangnya bagian atas dengan menggunakan tang burung untuk memasang spi bagian atasnya ini. Nah, ini kita gunakan tang burungnya. Nah, teman-teman bisa lihat kita lakukan pemasangan selang bagian atas. Oke teman-teman, kita masukkan air radiator lagi. Ini lubang radiatornya dan itu tutupnya sudah kita lepas. Sekarang kita akan mengisi air radiator pada mobil Mazda 8 ini. Nah, kita gunakan air radiator Holland. Nah, teman-teman bisa lihat kita lakukan pengisian serta kita lakukan pengecekan kebocoran pada mobil Mazda 8 ini yang mengalami panas secara tiba-tiba. Nah, ini teman-teman, kepala radiatornya sudah kita lakukan perbaikan, kita ganti dengan kepala yang berbahan kuningan agar radiatornya aman dan tidak lagi mengalami kebocoran. Tapi sebelum kita pastikan tidak ada kebocoran lagi, nanti kita lakukan pemeriksaan pada saat mesin hidup. Nah, sekarang kita lakukan pemasangan baterainya kembali. Kita gunakan kunci ring 810 untuk mengencangkan baut yang ada pada baterainya. Nah, oke
mesinnya sudah kita hidupkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat kondisi radiatornya tidak ada masalah, tidak mengalami kekurangan. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan ampere panas yang ada pada channel mobil Mazda 8 ini. Nah, itu kelihatan ampere panasnya di bawah kisaran setengah. Nah, berarti kondisi engine normal dan tidak ada kebocoran lagi. Nah, beginilah cara melakukan bongkar pasang sistem radiator yang mengalami kebocoran. Sampai jumpa.